Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan banner yang telah kami buat tentang Motherboard Pentium 2. Nah, di sini sebelum saya mulai menjelaskan tentang Motherboard Pentium 2 itu seperti apa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Di sini ada Yunita Sari yang pertama. Kemudian yang kedua ada Melda Utari dan saya sendiri Triwayuningsih. Di sini Sanita kebetulan dia nggak bisa hadir karena ada keperluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang BIOS. Di sini tentang BIOS ya. Penjelasan tentang BIOS di sini adalah chips yang mengandung program BIOS. Biasanya di permukaan chip dipasang stiker yang menyatakan merek BIOS seperti AMI BIOS atau Word BIOS. Nah, fungsi BIOS itu sendiri di sini mengatur informasi dasar input output device. Manufaktur BIOS terdiri dari 3, yaitu AMI, yaitu American Magistrate Inc. Kemudian ada Word, ada Onyx. Kapasitasnya meliputi ada 256 KB, 512 KB, 1 MB. Di sini ada RAM juga, RAM random access memory yang dapat dibaca secara acak. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua. Di sini ada slot card, IC ya. Di sini slot pada motherboard yang digunakan untuk memasang card tambahan seperti VGA card, sound card berjenis IC. Beberapa tipe slot IC sendiri pada motherboard diantaranya ada IC 8 bit, IC 16 bit, Kemudian yang ketiga ya, di sini ada apa ini? PCI ya. Di sini PCI gitu aja. Ada PC slot gitu aja ya. Nah, di sini pada motherboard yang digunakan untuk memasang card tambahan seperti VGA card, sound card berjenis PCI. Nah, di sini yang keempat akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya Melda Utari. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang keempat, VGA slot AGP. Gambarnya ini. Slot untuk kartu grafis atau VGA AGP yang digunakan motherboard versi lama seperti LGA 478 dan Pentium 3. Slot ini sudah jarang digunakan dikarenakan slot ini digunakan oleh motherboard versi lama atau jadul. Slot kartu grafis untuk motherboard ini perlahan-lahan ditinggalkan karena perkembangan teknologi hardware yang semakin maju sehingga di pasaran juga sulit untuk ditemukan. Lalu yang kelima, konektor paralel. Yang ini. Konektor paralel ini adalah konektor yang dapat digunakan bersama oleh perangkat komputer. Sebagai contoh, konektor paralel dapat digunakan untuk printer dan dapat pula digunakan oleh modem. Pada umumnya, motherboard memiliki satu konektor paralel terdiri dari 26 pin. Lalu yang keenam, PS2 soket port AC PS2. Ini. Umumnya digunakan untuk masukkan konektor keyboard dan mouse. Yang ketujuh, port USB. Port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contoh peralatan yang menggunakan port ini adalah kamera digital, scanner, printer, USB, handycam, dan peralatan tambahan eksternal. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudari Yunita Sari. Saya menjelaskan tentang power supply plug-in. Power supply menghubungkan power supply pada motherboard, di mana power supply berfungsi untuk memberikan masukan
kelistrikan pada motherboard. Terus yang kemudian chipset. Chipset adalah komponen yang berfungsi mengatur aliran data antar komponen yang terpasang pada motherboard. Ada beberapa chipset pada motherboard. Chipset yang digunakan adalah TI, TX Pro, Intel, TX Pro, SIS, dan sebagainya. Untuk mengenali merek tersebut dapat dibaca pada tulisan yang dicantumkan pada permukaan chip. Kemudian yang terakhir adalah DIMM socket. Selain memori DIMM socket memori adalah slot memori yang digunakan untuk meletakkan memori. Pada umumnya motherboard mempunyai dua slot tipe slot memori, yaitu SIMM dan DIMM. Tipe slot SIMM terdiri dari 30 atau 72 pin, mendukung jenis FCM dan EDO. Sedangkan tipe slot DIMM terdiri dari 168 pin, mendukung CDRAM. Saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mungkin kalau dari penjelasan ada yang kurang benar atau mohon maaf dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.